Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah.
dalam-Mu kami kuat Tuhan. Di dalam-Mu kami menang. Di dalam-Mu kami tidak tergoncangkan. Engkaulah menara kekuatan kami. Dunia boleh bergoncang Tuhan, tapi di dalam Engkau kami menang, kami kuat, kami tak tergoncangkan. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik Yesus. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Halo, saya Pingling. Saya mau testify tentang Tuhan yang awesomely good. Bahkan ketika saya mau diberkati oleh Tuhan, saya mau menolak pun Dia tetap pantang mundur, maju terus memberkati. Awal ceritanya adalah 3 tahun yang lalu kami ditawarin untuk bekerja sama dengan sebuah supply chain yang mempunyai outlets di seluruh Indonesia ini, belasan ribu toko. Itu pembicaraan yang baik kan? Tapi saya berusaha untuk tidak mau, teman-teman, karena bersamaan dengan waktu yang sama saya mendengar kabar-kabar yang tidak baik tentang kerjasama ini yang membuat saya takut dan pengen mundur. Oleh sebab itu, saya selalu mengencourage suami saya bahkan untuk tidak usah menerima pekerjaan itu. Tetapi apa yang saya melihat adalah selama penungguan itu kami diharuskan untuk mengurus izin di Kementerian Kesehatan buat produk yang kami buatkan untuk mereka ini. 2,5 tahun pun telah berlalu untuk pengurusan izin itu, dan mereka menunggu selama itu dengan sabar. Nah, pendek cerita, kerjasamanya sudah terjalin, sudah 1 tahun lebih. Semua yang saya takutkan tidak terjadi. Kerjasamanya sungguh baik, paymentnya sangat oke, on time, dan
semua pengiriman kami submit produk juga on time by the grace of God. Mulailah mereka bilang sama kami, jangan hanya melayani Jabodetabek, tolonglah layani lebih luas lagi, bahkan kalau boleh sampai seluruh nasional. Tapi kami balikkan kembali kepada mereka masalahnya, yaitu kami tidak punya armada untuk bisa mengirimkan produk sebanyak itu dan sejauh itu, sejauh kemana-mana itu. Dan akhirnya masalahnya terselesaikan dengan penawaran dari mereka untuk menyediakan ekspedisinya, teman-teman. Mereka yang datang jemput produk, kami hanya sediakan di publik. Sungguh ini semua terjadi karena Tuhan. Dia sungguh baik, melampaui apa yang pandangan kita yang pendek, tetapi dia punya pandangan yang sangat jauh untuk kebaikan kita. Belum lagi waktu bulan 2, 3, dan 4 tahun ini, permintaan untuk produk semacam dia itu meningkat, melonjak. Dan mereka memberikan kami purchase order yang kuantitinya sungguh besar. Tetapi kami tidak sanggup untuk selalu menyediakan seperti yang mereka minta. Apa yang terjadi, teman-teman? Kami yang mengatur seberapa banyak yang kami mau menghantarkan ke distribution mereka, distribution center mereka. Dan itu juga diterima oleh mereka dengan baik. Conclusion, saya mau memberitahu kepada teman-teman semua bahwa di tengah-tengah banyak kabar buruk, sebetulnya kabar baik dari Tuhan jauh lebih banyak dan lebih besar. God, He is faithful to us, and His loving kindness endures forever to us all. He chases down with His loving kindness and His goodness. That's all. Tuhan berkati. Amin. Shalom beloved, kami berharap kalian tetap stay safe and healthy di rumah kalian masing-masing. Hari ini saya akan membacakan beberapa pengumuman. Yang pertama, jemaat masih dapat memberikan persembahan dan persepuluhan ke rekening GBC yang akan ditayangkan pada akhir acara. Yang kedua, GBC Tanggap COVID-19 masih tetap berjalan bekerja sama dengan Yayasan Cinta Terang dalam mendistribusikan bantuan bagi yang membutuhkan. Jika kalian ingin memberikan bantuan, pastikan nominal transferan Anda diakhiri dengan angka 555. Yang ketiga, setiap Kamis, kami masih ada Zoom Hangout gabungan setiap Kamis jam 8 malam. Jika kalian tertarik untuk bergabung, hubungi masing-masing Hangout leader di masing-masing area Anda. Yang terakhir, kami mengajak beloved untuk dapat mengirimkan testimoni. Testimoni dapat dikirimkan ke Pastor Fedri maupun Brother Roni Hermanto. Kami percaya setiap testimoni yang dibagikan akan memberkati dan menguatkan bagi yang mendengarkan. Sekian pengumuman hari ini, kita sambut Pastor Lita. Shalom saudara-saudara semua yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Harapan saya kalian semua berada di dalam kesehatan, kalian semua baik-baik saja. Dan pada hari ini, pagi ini saya mau welcome semua yang bisa mendengarkan ikut online service ini. Welcome to God's Beloved Church Jakarta bersama saya dengan Pastor Lita. Nah, saya mau mengucap syukur kalau kalian hari ini mau meluangkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman yang akan memberikan kita kesegaran, kehidupan. Mari saudara kita buka kebaktian pada pagi hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu Tuhan. Karyamu yang sudah selesai di atas kayu salib buat kami semua. Dan saat ini, pagi ini Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk setiap firman yang Kau siapkan buat kami. Terima kasih kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Ikut Tuhan di dalam praise and worship Tuhan. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu. Dan saat ini kami bersama-sama mempersiapkan hati kami Tuhan. Kami ingin dengar lebih lagi firman-Mu yang memberikan kami kehidupan dan kebebasan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara-saudara, saya ingin sedikit mengulang. Kalau minggu lalu Pastor Yudi sudah memberikan fondasi
firman Tuhan mengenai harapan. Saat ini kita akan maju mengupas mengenai harapan. Sebenarnya kalau dalam masa pandemik seperti ini, harapan itu justru semakin sulit kita dapatkan, saudara. Tapi justru sebagai orang percaya, kita justru berlimpah di dalam harapan. Dan saat ini kita akan bukakan firman Tuhan. Saya akan mengupas dari firman yang diberikan minggu lalu. Kalau misalnya kalian mau mendengarkan, bisa kembali nanti mendengarkan lagi tanggal 10 Mei yang Pastor Yudi sudah bukakan dan sudah pelajari bersama. So saat ini kita buka firman Tuhan di Roma 5 ayat 1 sampai 5. Kita buka dari pertama-tama bahasa Indonesianya ya saudara ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, kita mari buka juga. Nanti kita buka saat ini juga NKJV, New King James Version. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom also we have access by faith into this grace in which we stand and rejoice in hope of the glory of God. And not only that, we also glory in tribulations, knowing that tribulation produces perseverance, and perseverance, character, and character, hope. Now, hope does not disappoint because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. Saudara, kalau kita lihat di sini, ini firman luar biasa. Kata-kata di sini dikatakan kita itu dibenarkan karena iman, hanya karena kita percaya, saudara. Kita hidup di dalam apa? Damai sejahtera. Waktu kita hidup penuh dengan damai sejahtera Allah. Karena Yesus Kristus. Kita juga beroleh jalan masuk. Kita bisa masuk ke dalam oleh iman kepada kasih karunia itu. Dengan hanya percaya, saudara, kita bisa masuk ke dalam kasih karunia itu, saudara. Dan saya mau sedikit sharing waktu saya menggali firman ini. Dikatakan bahwa rejoice and rejoice. Nah, rejoice di sini kata-katanya adalah kauchaumai, artinya to boast and pray and wish. Kita katakan kadang-kadang rejoice. Rejoice itu seperti apa? Rejoice itu sukacita. Tapi bukan hanya sukacita, tapi kita bisa bangga. To boast. Bangga. Dan bukan hanya bangga karena sombong, saudara. Tapi kita juga pray. Kita berdoa. Kita rejoice in hope of the glory. Kita punya harapan itu, kita bersukacita. Kita bersukacita, kita berdoa bersama-sama. Kita bangga. Kenapa kita bangga? Karena Yesus Kristus, Dia sudah menyelesaikan segala-galanya. And not only that, but we also glory. Glory di sini luar biasanya sama kata-katanya dengan rejoice tadi. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin berbeda, glory and rejoice. Tapi rejoice di sini, kata-katanya kauchaume itu sama dengan glory. Yang artinya apa tadi? Kita boast, kita glory. Kita bangga dan kita berdoa di dalam apa? Tribulations. Di dalam saat kita mengalami masalah, problem, kesulitan. Knowing that tribulation ini kata-katanya tlipsis ini artinya affliction. Yang arti Indonesianya ya saya jelaskan lagi, kita gali lebih dalam lagi. Tribulation itu kesengsaraan. Bisa diartikan penderitaan. Kalau kalian saat ini mengalami penderitaan, justru saat ini kita boast, saudara.
Kalian mengalami beban saat ini, penganiayaan, masalah tekanan demi tekanan, penindasan. Bahkan banyak dari kita saat ini, during pandemik ini, selama pandemik ini kita mengalami apa? Stres, depresi. Saudara, saya mau berikan satu kabar baik. Bahwa di dalam kesengsaraan kita itu justru kita bisa boasting. Kita bisa berbangga. Dan kita berdoa. Kenapa kita bisa berbangga? Dikatakan di situ, kenapa? Karena we also glory in tribulations, knowing that tribulations, yang tadi katakan itu, produces, menghasilkan apa saudara? Dibilang katakan itu kita bermegah dalam kesengsaraan karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Waktu kita menjalani masalah ini, akan ada ketekunan lahir saudara. Amin. Dalam ketekunan ini akan menimbulkan apa? Tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Jadi ada satu proses yang Tuhan kerjakan waktu kita mengalami masalah demi masalah. Dari kesengsaraan itu akan ada ketekunan, akan ada tahan uji, atau katanya karakter. Kita keluar dari pandemik ini menjadi orang-orang percaya yang mempunyai karakter. Itu luar biasa. Itu merupakan sesuatu yang bisa kita banggakan dan kita tahu. Kita bersuka cita di dalam Kristus. Karena kita tahu waktu kita mengalami ini, kita tetap berjalan bersama Tuhan. Akan ada ketekunan. Kita akan semakin banyak mendengarkan firman Tuhan, membaca, menyembah Dia, hari demi hari mengucap syukur. Kita tekun saudara. Dikatain mungkin dengan banyak penuh tantangan di dalam hidup ini. Kita justru tekun, jalani dengan penuh sukacita dan harapan. Dan kita akan melihat akan ada satu, yaitu tahan uji. Satu karakter yang lahir saudara. Ini adalah suatu proses Tuhan yang tidak bisa kita shortcut. Kalian kalau jalan di Indonesia ini di Jakarta banyak shortcutnya. Betul. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada shortcut saudara. Tidak ada. Untuk mendapatkan karakter kita harus mengalami dulu kesengsaraan itu. Harus mengalami dulu ketekunan itu. Jalani terus. Jangan lari saudara. Jangan lari dari masalah itu kita lari ke hal-hal yang tidak bisa menyelamatkan kita. Kita lari ke masalah apa? Kita lari ke kekayaan kita. Kita lari ke kemanusiaan kita. Tapi justru kita lari kepada Tuhan. Justru saat ini kita akan mengalami ada tahan uji. Ada karakter dan akan ada hope. Hope itu akan menjadi hasil akhir dari segala proses ini. Waktu saat kita terbentur saat ini, tidak ada harapan. Mengapa kita tidak ada harapan? Karena kita mengandalkan apa yang kita punya. Tapi detik kita berjalan bersama Tuhan, kita jalani terus, ada karakter yang lahir dan kita tahu ada hope. Amin saudara. Hope di sini berasal dari kata elpis. Jangan lupa expectation of evil itu ada juga. Kalau kita berharap yang jelek. Aduh ntar gimana kalau saya sakit? Bagaimana kalau nanti minggu depan, bulan depan saya tidak punya uang untuk bertahan hidup? Bagaimana kalau minggu depan, bulan depan semua perusahaan saya sekarang sudah mengalami kehancuran? Bagaimana saya menghidupi keluarga saya? Itu adalah expectation of evil. Kita berharap sesuatu yang jelek terjadi saudara. Yang jahat terjadi. Apakah itu ada kehancuran rumah tangga, kehancuran bisnis? Waduh, saat ini saya tidak bisa berkomunikasi dengan anak saya. Bagaimana kalau saya kehilangan anak saya? Bagaimana saya kalau kehilangan keluarga saya, pastor? Jangan kita tak berharap kepada yang jahat. Jangan kita penuh hidup dengan ketakutan, fear. Tetapi kita expectation of good things happen, yaitu adalah hope, harapan itu sendiri. Elpis itu. Hope itu adalah satu harapan. Expectation or confidence. Confidence itu satu keyakinan bahwa good things, sesuatu yang baik akan terjadi. Good things itu bisa berupa satu yang abstrak, bisa juga berupa sesuatu yang real, konkret saudara. Good things itu bisa merupakan, good things, saya akan berharap, saya akan mengalami terobosan. Terobosan apa saudara? Ada sesuatu yang
real, yang nyata, yang Tuhan sedang kerjakan bagi kita semua. So jangan takut. Kalau kalian perlu apa saat ini, kita butuh, kita bawa ke dalam kepada Tuhan. Kita boasting in our tribulation. Kita katakan kepada Tuhan di dalam doa, Tuhan, keluarga saya saat ini berantakan. Saya tidak tahu bagaimana lagi harus menjalani hidup ini. Saya menjadi orang yang gagal. Bawa semua itu dan boasting. Biarkan Tuhan yang turut campur tangan dan melakukan perkara-perkara ajaib. Dia yang akan memberikan good things. A real concrete good things happen to you. That is amazing. Buat saya, semua manusia perlu bukti, betul saudara. Tapi jangan lupa, Tuhan Yesus sudah membuktikan 2000 tahun yang lalu. Pada saat kita lari dan tidak mengenal Kristus, hidup di dalam dosa. Dia sudah mati 2000 tahun yang lalu. Itu buktinya saudara. Dan bukan hanya bukti itu. Dia membuktikan hari demi hari, dia ada bersama kita. Kalau kalian sedang membutuhkan teman, membutuhkan I need somebody to just comfort me. Yang bisa menghilangkan saya dari depresi dan stres ini. Sehingga saya tidak bisa tidur. Saya bergantung dengan obat. Untuk bisa mengandalkan hari demi hari hidup sehat. Saya mau katakan, mari saudara. Tuhan itu, dialah yang kita harus gantungi. Dialah yang kita harus harapkan. Dialah segala-galanya good things. Kalian akan melihat, kita akan melihat akan terjadi suatu pemulihan. Akan terjadi kesehatan yang ilahi. Kita bukannya sehat karena kita hidup sehat. Amin saudara. Dengarkan baik-baik. Kita bukan sehat karena hidup sehat. Kembali saya ulangi lagi. Kita bukan sehat karena hidup sehat. Tetapi kita sehat karena ada yang bayar. Yaitu Yesus Kristus bayar kesehatan. Kita mestinya mati saudara. Kita ini orang berdosa. Kita punya upah itu adalah maut. Kita mestinya mati. Kita tidak punya harapan. Tapi Tuhan berikan apa? Hidup. He gave us the life and life more abundantly. Hidup a Zoe life. Hidup yang berkelimpahan. Dia berikan buat saudara dan buat saya. Dia tidak mau kita hidup sehari-hari penuh dengan sakit penyakit. Dia mau kita hidup sehat. Dia mau kita melewati pandemik ini dengan bukan hanya sekedar survive, but we thrive. But we thrive. Kita itu akan keluar menjadi pemenang. Kita akan bisa menikmati pandemik ini. Kita bisa bahkan melihat dengan jelas berkat Tuhan mengalir deras dalam kehidupan kita dan keluarga kita selama musim kering ini. Selama musim pandemik ini, di mana orang semuanya chaotic, riweh, pusing, bingung. Tapi kita penuh dengan damai. Kita penuh dengan tidak lagi hidup di dalam ketakutan. Bagaimana? Kita tahu ada satu, yaitu Yesus Kristus. Justru dalam masa pandemik ini, saat-saat pandemik ini, kita justru berlimpah dengan pengharapan. Mengapa? Dikatakan Ibrani 4 ayat 15 sampai 16. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. This is the time. Ini adalah waktunya untuk mendapatkan pertolongan. Justru saat-saat yang sulit ini. Kita harusnya tahu bahwa kita punya imam besar kita yang tidak dia bukan hanya imam besar yang belum merasakan, tapi dia merasakan. Dia tahu kelemahan kita, bagaimana rasanya lapar, bagaimana rasanya sakit hati, bagaimana rasanya ditolak, bagaimana rasanya dibuang, bagaimana rasanya dikhianati. He knows it all. Dia tahu segalanya. Dia tahu artinya kekurangan saudara. Jangan kita pikir imam besar kita tuh tidak mengenal apa artinya kekurangan.
Dia penuh dengan kesakitan. Dia mau mati buat kita saudara. Di kayu salib. Mengalami kematian dan penyiksaan, penderitaan. Dia sudah menjalani itu semua untuk kita saudara. Good news buat kita semua. Karena kita di sini waktu kita percaya. Kita tidak lagi takut karena kenapa apapun yang kita hadapi. Tuhan Yesus sudah berjalan di depan kita. Amin saudara-saudara. Dia sudah dicobai tapi dia tidak berdosa. That's amazing. Kita tahu bahwa imam besar kita itu a greater being. A savior. Satu penolong buat kita. Dia tidak berbuat dosa saudara. Maka itu marilah kita dengan penuh keberanian. Jangan takut-takut lagi saudara. Datang. Hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Dengan berani. Bukan sok tahu, bukan sok berani. Tapi karena kita tahu ada rahmat dan kasih karunia Tuhan yang berlimpah. Ada pertolongan. Pada saat kita masuk ke tahta kasih karunia-Nya. Luar biasa saudara. Dan kita mau tahu, oh pastor, oke, kita punya harapan seperti apa sih? Apa harapan seperti yang dunia kita biasa? Saya berharap anak saya naik. Saya berharap anak saya semuanya sukses. Saya berharap ya mudah-mudahan suami saya akan selalu setia sama saya. Saya berharap suami saya akan selalu baik dan mengasihi keluarga. Saya berharap mungkin teman-teman saya berharap kesehatan saya berharap bisnis saya berharap harta yang saya sudah ada, kekayaan yang sudah ada, saya berharap orang tua, berharap anak, semua kita harapkan. Apa seperti itu harapannya? Kita lihat. What kind of hope we receive? Kalau kalian hari ini dibukakan, saya percaya kita semua akan dibukakan. Ini firman Tuhan yang luar biasa. Kita buka 1 Petrus 1 ayat 3-5. Ini semua ayat sudah ada minggu lalu. Dan saya mau challenge, saya mau mendorong saudara semua untuk mulai gali firman Tuhan. Dan gak sulit untuk menggali firman Tuhan saudara. Karena firman Tuhan itu buat kita orang percaya, namanya orang percaya. Kalau namanya bapak kita, saya seorang ibu punya 3 anak saudara. Waktu saya memberikan makan kepada anak saya masak tiap hari dengan penuh sukacita. Saya masak. Mau masak apa? Ya kan? Kita tanya. Mau masak, kadang-kadang saya masak aja, kadang-kadang saya tanya. Masakan yang saya lakukan, yang saya siapkan itu mudah untuk dimakan. Tidak mungkin. Namanya contoh ya. Anak saya suka babi kecap. Nggak mungkin saya kasih dia mentah-mentah. Daging babi. Lalu pakai apa lagi? Pakai kecap-kecap semua. Lalu jamurnya semua masih mentah. No. Waktu kita memberikan firman. Tuhan memberikan firman kepada kita sama seperti itu. Saya memberikan anak-anak saya makan. Itu saya siapkan, saya potong dagingnya. Saya rebus atau saya goreng. Lalu kita pakaikan bumbu-bumbu. Mungkin akan ada yang 1 jam, ada yang 15 menit. Kita buatnya. Depends. Tapi semua itu sudah dipersiapkan. Saya yakin dan percaya firman yang Tuhan berikan juga seperti itu. Dan dia berikan Roh Kudus saudara. Roh Kudus di dalam hati kita yang akan memimpin dan mengajarkan. Dia akan menjadi guru kita. Mengajarkan ini maksudnya seperti ini. Resource itu sumber-sumber saat ini sangat berlimpah saudara. Kalau kita lihat di internet. Ada olive tree, Bible ya. Versinya macam-macam. Suami saya pakai yang The Passion, yang dia baru temukan The Passion is so powerful ya. Jadi banyak NKJV, terjemahan Indonesia dan sebagainya, Amplified dan sebagainya. So saya mau challenge setiap kita mulai buka pandemik ini justru saatnya kita mulai mengupas firman Tuhan. Dan Tuhan akan berbicara, dia akan berbicara dan sangat jelas. Dan itu merupakan satu kesukaan buat kita semua. Makanan buat kita. Seperti anak saya kalau saya makan. Seperti anak saya kalau makan. They just love the food. Anak saya yang kedua suka sekali masakan saya. Suami saya juga suka. Nah, kalau mereka makan itu
kesukaan saya itu ngeliat mereka itu happy. Makan itu terasa ada sesuatu yang mengenyangkan. Ada sesuatu yang bikin mereka itu happy. Enak banget gitu. Misalnya, aduh ini kok dagingnya meleleh gitu ya. Kok ini rasanya ngeresep gitu. When I see them very happy, I'm happy. Seperti juga Bapa kita di surga. Waktu melihat anak-anaknya makan dengan lahap. Firman Tuhan itu mengenyangkan kita semua. Dia sangat bahagia. Kita lihat dibuka 1 Petrus 1 ayat 3. Blessed be, seperti apa harapan yang kita terima. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to his abundant mercy has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead to an inheritance incorruptible and undefiled and that doesn't fade away, reserved in heaven for you, who are kept by the power of God through faith for salvation, ready to be revealed in the last time. Ini penuh, kaya dengan segala hartanya di dalam firman ini. Saudara katakan ini luar biasa. Kita dibilang di sini ya, living hope. Living ini di sini zau. Artinya apa? Harapan seperti living, harapan yang hidup. Harapan yang penuh dengan berkat. Artinya adalah blessed, alive, endless, active, strong, and powerful. Jadi harapan itu bukan hanya sekedar harap-harap berharap. No. Harapan kita itu penuh dengan berkat, hidup. Dia selalu hidup, tidak pernah mati. Endless, tidak ada batasnya dan tidak ada akhirnya. Kapanpun, sebesar apapun harapan itu tetap ada. Masalah kita besar, tapi harapan kita jauh lebih besar. Tidak terbatas saudara, aktif saat kita depresi. Dia selalu mengingatkan kita, hey, have hope. Hope doesn't disappoint, tidak mengecewakan. Let's hope in Christ. Active, strong, powerful. Ada kuasa waktu kita berharap. Kuasa itu, kuasa daripada Tuhan sendiri yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu ada di situ. Wow. Itu adalah harapan yang sungguh penuh dengan kuasa kehidupan. Dan dikatakan di sini, kita itu mendapatkan apa, saudara? Mendapatkan ini di sini inheritance itu warisan. Warisan yang luar biasa, saudara. Kalau bahasa Indonesia kita bisa lihat bahasa Indonesia terpujilah Allah. Dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali. Dia melahirkan kita kembali. Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati pada suatu hidup yang penuh pengharapan. The living hope. Untuk menerima suatu bagian. Waktu kita hidup itu dalam pengharapan itu untuk menerima apa? Satu bagian yang tidak dapat binasa. Di sini hanya tulis satu bagian. Inheritance itu adalah warisan. Kalau warisan itu tidak bisa diganggu gugat saudara. Warisan adalah milik kita. Milik kita yang Tuhan berikan. Dan itu tidak dapat binasa. Kalau warisan harta bisa binasa saudara. Tapi warisan yang Tuhan berikan tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu. Oh, kalau saya mendengar tidak dapat layu, saya mau Tuhan. Benar-benar ini Tuhan tuh, dia itu sangat mengerti saya. Saya berdoa Tuhan, semakin hari kita orang percaya, kalau wanita itu sensitif dengan penampilan saya tahu. Tapi pandemik ini kadang-kadang kita males ngapa-ngapain ya. Tapi saya justru mau bilang bahwa kita itu punya satu bagian yang tidak dapat layu. Tidak dapat layu, cannot fade away. Tak bisa layu saudara. Ada orang bilang kalau nanti udah tua kita sudah layu. Tapi saya mau katakan, hai the daughters of Sarah. Mari anak-anak. Anak-anak Sarah mari. Kita ini tidak akan fade away. Kita tidak akan binasa, kita tidak akan apa tadi? Cemar dan tidak dapat layu. Kehidupan kita terus bersinar.
tidak akan layu, tidak akan cemar, tidak binasa. Yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ini memang tersimpan di sorga, betul. Tapi kita bisa setiap saat withdraw, ambil. Ini udah ada loh di surga buat kita, tapi justru kita itu ambil saat ini. Waktu saat-saat kita perlu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kalau kita saat ini menantikan keselamatan, bukan kita menantikan keselamatan seperti apa. Keselamatan kita, kehidupan yang kekal sudah kita dapatkan di dalam Kristus Yesus. Tapi kalian akan butuh keselamatan setiap hari. Kita butuh keselamatan setiap hari, saudara. Dari apapun masalah kita. Justru saat itu, kita justru sudah mendapatkan itu semua. Tuhan sudah siapkan. Kalau bahasanya ya, itu keren sekali saudara. A living, kalau kita lihat the Passion Translation. Kita bisa buka Passion Translation. Celebrate with praises the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has shown us His extravagant mercy. For His fountain of mercy. Wow, fountain of mercy. Has given us a new life. We are reborn to experience a living, energetic hope. Harapan kita tuh selalu energetik saudara. Kita gak hidup tuh yang penuh dengan harapan yang loyo. Ya udahlah, ya udah berharap aja. No, a living and energetic hope through the resurrection. Kebangkitan melalui kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. We are reborn into a perfect inheritance. Satu warisan, satu hak waris yang sempurna. Tidak bisa hilang dan tidak bisa cemar. Tidak bisa berkurang. Dan itu it is promised, dijanjikan and preserved forever. Kuasa yang melindungi warisan kita ini. Itu benar-benar yang namanya warisan yang dilindungi oleh kekuatan Allah. Bukan dilindungi oleh hanya TNI atau manusia biasa. Betul ya saudara? Kita mungkin, saya punya backingan. Tapi ini adalah backingan kita itu Tuhan. Preserve forever in heavenly realm. In heavenly realm. Di dalam alam surgawi. Bukan, nanti. No, di dalam alam surgawi itu udah ada. Kita cuma tinggal klaim, tinggal deklarasikan. Tinggal deklarasikan. Kita diingatkan kemarin minggu lalu bahwa mulai deklarasikan. Mulai deklarasikan harapan kalian. Apa harapan kalian? Saya percaya keluarga saya pasti energetic, living hope. Ya, kita selalu hidup dengan saya percaya Tuhan pasti sudah memulihkan keluarga saya. Amin saudara. So di dalam pandemi ini kita tahu segala yang kita tahu kita mengalami banyak kegoncangan saudara. Betul ya? Kita banyak mengalami kegoncangan. Tetapi saya mau katakan COVID-19 pandemik ini bukan berasal daripada Tuhan. Amin. Kesulitan seperti ini, krisis dunia pasti terjadi. You like it or not. Tapi Tuhan justru membalikkan dari segala yang negatif menjadi positif. Jadi ini dua hal yang berbeda. Karena ada dua pandangan. Ada banyak yang bilang bahwa masalah ini Tuhan memang, dari pandemik ini banyak berkat. Memang Tuhan itu mendatangkan pandemik. No. Pandemik itu tidak bisa disamakan dengan Tuhan kita. Karena Tuhan kita Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang penuh dengan rahmat dan sukacita, dengan kebaikan dan penuh dengan kebenaran. Dia tidak mungkin dicampur adukan dengan krisis. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan krisis. Tuhan kita adalah memberikan penyakit. No, itu akan membuat kita akan semakin hari semakin bingung saudara. Itu adalah satu belief, kepercayaan yang ngaco, error. Ngerti ya? Ada dua hal yang berbeda. Kalau kita tahu ini akan terjadi, tetapi kita sudah dibayar 2000 tahun yang lalu. Dan Tuhan sudah siapkan semuanya. Bahwa dalam pandemik ini, anak-anak Tuhan akan mengalami kesuksesan, akan mengalami harapan, akan mengalami kesuksesan, akan mengalami kemenangan. So this is the time for us to redeem apa yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Mendapatkan. Mari kita percaya dengan apa? The redemption. Penebusan daripada Tuhan itu sendiri.
Saya mau tutup sebentar lagi dengan satu ayat, mungkin 2 ayat. Saya cuma mau katakan bahwa ada pada saat pandemi ini semua digoncangkan saudara. Semua yang bisa digoncangkan akan digoncangkan. It will happen sooner or later. Kita lihat di Ibrani 12 ayat 26 sampai 29. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. 1 kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan 1 kali menunjuk pada perubahan. Menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan karena ia dijadikan supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Ini ayat 26 saja kita ambil. Jadi apa yang sedang terjadi saat ini? Terjadi kegoncangan di mana-mana. Seluruh dunia mengalami kegoncangan. Semua saham, bisnis apapun mengalami kegoncangan. Itu pasti terjadi saudara. Karena kita tahu kita itu tidak punya sebenarnya keselamatan. Tapi di dalam Kristus ada harapan. Dan di dalam Kristus itu justru saat kita mengalami kegoncangan kata Tuhan. Yang stay, yang akan tetap itu adalah yang tidak tergoncang. Apa yang tidak tergoncang? Yang tidak tergoncang itu hanya Kristus. Karya keselamatan Kristus di kayu salib ini sangat jelas. Itu tidak tergoncangkan. Jadi kalau saat ini kita mengalami kegoncangan, aduh kok kayaknya saya ini ada banyak hal crumble down. Puji Tuhan saudara. Karena yang crumble down itu berarti bukannya buatan karya daripada Tuhan. Tetapi itu adalah karya manusia. Amin saudara. Kita punya hidup sehari-hari kita apa yang saat ini belum bergantung kepada Tuhan. Belum buatan daripada karya keselamatan Kristus. Mari Tuhan ambil. Goncangkan tidak apa-apa. Karena yang stay, yang akan stay, yang akan tetap bersama kita itu adalah karya keselamatan Kristus. Saya mau katakan bahwa kita gak usah takut mengenai pandemik ini. Bukannya kita mengecilkan. Tapi saya hanya ingin mengatakan bahwa kita membesarkan kuasa daripada Kristus saudara. Amin. Jadi apa yang saat ini tergoncangkan kita mengucap syukur. Jadi nih kalau kita teruskan lagi boleh ya kita teruskan ayatnya. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi kepercayaan kita di dalam Kristus itu tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. So mari kita justru itu mengucap syukur. Karena kita tahu kita berada di dalam satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita bukan lagi berada di dalam satu realitas kehidupan yang bisa digoncangkan saudara. Amin. Jadi kita saat ini saya mau berikan kabar baik. Biarlah kita semua hari ini merenungkan bahwa harapan kita di dalam Kristus itu tidak akan mengecewakan saudara. Amin. Harapan di dalam Kristus itu tidak akan mengecewakan. Kemarin waktu saya tutup dengan Sakaria 9 ayat 12 yang Pastor Yudi sudah katakan. Firman Tuhan katakan bahwa dia akan menggantikan kepada kita 2 kali lipat. Kembalilah ke kota bentengmu hai orang tahanan yang penuh harapan. Kita orang tahanan tapi bukan penuh penderitaan. Tapi kita orang tahanan yang penuh dengan harapan. It's overflowing of living hope. Pada hari ini juga Tuhan memberitahukan, hey kamu, aku akan memberi ganti kepada kalian semua 2 kali lipat dari apa yang kau hilang selama ini. Mungkin kita selama ini sudah menjalani hidup ini dengan penuh duka cita. Sudah sulit untuk bersuka cita. Tapi Tuhan katakan, I will give you double. 2 kali lipat sukacita akan diberikan kepadamu. Kalau kalian mungkin selama ini sakit-sakitan, saya mau katakan Tuhan mau memberikan kalian kesehatan dan kesembuhan 2 kali lipat daripada yang selama ini kalian jalankan. Jangan, don't settle for less. Jangan kita mau dibohongin dengan keadaan kita segini-gini aja. No, Tuhan mau memberikan 2 kali lipat. Tapi biarlah kita berharap hanya kepada Kristus. Amin saudara. Nah kita akan menerima perjamuan kudus. Seperti biasa kita lakukan ini setiap minggu saudara. Saya percaya waktu kita menerima perjamuan kudus ini, kita diingatkan akan kematian Tuhan. Firman Tuhan katakan di 1 Korintus 11 katakan, take it, this is my body,
which is broken for you. Do this in remembrance of me. Waktu kita mengingat Kristus dan karya keselamatannya dan kematiannya itu, kita ambil tubuh ini, kita diingatkan itu saudara. Dan biarlah saat ini katakan, this do as often as you drink it in remembrance of me. Saya mau katakan kita bisa melakukan ini di mana saja dan sesering apapun. Sesering kalian butuh. Waktu kalian mengalami sakit, mengalami masalah, kita mengalami saat ini keterpurukan, beban yang berat, letih, lesu di dalam hidup. Mari kita ambil tubuh Kristus. Kita ingat kematian Dia. Dan di dalam tubuhnya ini, dengan bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh saudara. Kita semua sembuh. Kita semua menjadi utuh. Menjadi pribadi yang utuh. Yang secure in Christ. Yang percaya, yang utuh dan tidak takut di dalam Kristus. Utuh, secure, aman di dalam Kristus. Mari kita angkat tubuh Kristus. Kalian bisa pakai tubuh Kristus, bisa roti, cracker, apapun juga. Tapi waktu kita mengangkat ini, kita tahu ini adalah tubuh Kristus. Yang mati buat kita semua. Buat penyakit kita, buat keadaan jiwa kita yang hancur saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami menjadi pribadi yang utuh. Dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan darah Kristus. Kalian bisa pakai grape juice, wine, apapun juga. Tapi waktu kita angkat, kita lihat ini adalah darah Kristus. Darah Kristus. Darah perjanjian baru. Bukan perjanjian lama. Dan ini adalah darahnya sendiri yang dicurahkan buat kita. Dan darahnya ini memberikan perjanjian yang tidak pernah gagal. Ini adalah ikatan perjanjian yang tidak akan gagal. Dan Dia sudah membeli kita, membayar kita dari dosa. Kita hidup di bawah kasih karunia. Diberikan berkat-berkat. Kita tidak lagi hidup di dalam kutuk, tidak lagi hidup di dalam condemnation, hukuman. No, kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Kasih-Nya dan kebaikannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk darah-Mu Tuhan. Darah yang membebaskan kami. Darah yang memberikan kami kehidupan yang baru. Warisan Tuhan yang tidak pernah hilang, tidak binasa dan tidak layu itu Tuhan. This is it. Warisan darah Kristus menjadi materai kami. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa mengucap syukur untuk setiap firman yang Kau berikan. Saya ingin berdoa buat saudara-saudara kalau misalnya ada yang pertama kali mendengarkan firman. Kabar baik ini pertama kali. Saya mau membuka satu offer kehidupan yang berkelimpahan buat kalian. Kalau kalian mengalami depresi, kalian tidak tahu, bahkan kalian tidak mengenal Yesus Kristus. Saya mau katakan Yesus Kristus adalah Tuhan yang mati buat kalian, buat kamu dan saya. Dia memberikan hidupnya. Dia begitu mengasihi saya dan saudara sampai Dia mau turun ke dunia ini, mati di kayu salib dan bangkit di hari ketiga buat dosa-dosa kita saudara. Saya mau offer satu kehidupan yang luar biasa. Hidup yang berkelimpahan itu. Kalau kalian mau saat ini bisa berdoa bersama saya. Saya akan berdoa buat kalian untuk bisa mendapatkan hidup yang berkelimpahan itu. Hanya dengan percaya bahwa kalian adalah orang berdosa dan Tuhan Yesus sayang dan mau hidup di dalam hati kalian. Dalam hidup kalian. Amin. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya tahu saya adalah orang berdosa. Waktu saya mendengarkan firman Tuhan, saya dibukakan dan saya mau menerima Engkau Tuhan. Dalam hati saya, dalam hidup saya, menjadi penyelamat, menjadi Tuhan yang hidup dalam hidup saya. Mari Tuhan Engkau masuk ke dalam hidup saya dan saya tahu Tuhan, saat saya menerima Engkau, hidup saya tidak akan sama lagi. Hidup yang berkelimpahan penuh dengan harapan itu akan menjadi milik saya. Dan saya menjadi anak-Mu selama-lamanya. Saya akan menjadi anak-Mu. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kasih Kristus dengan kalian, dengan saya. Kenapa? Karena karyanya
sudah selesai dan sudah sempurna. Terima kasih Tuhan, saat ini saya menerima Engkau sebagai juru selamat dan saya hari ini lahir baru. Terima kasih, amin. Saudara-saudara, kalau kalian pertama kali berdoa bersama-sama saya mengenai keselamatan itu, saya mau katakan selamat datang di kerajaan Allah. Selamat datang di keluarga Allah. You are welcome and you are loved. Kalian dikasihi dan kalian tidak akan pernah dibuang dan tidak akan pernah ditinggalkan. Karena Allah kita adalah imam besar yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia sudah berjalan melakukan segalanya buat kalian. Kalau kalian saat ini tidak punya harapan, mari datang kepada imam besar kita. Datang kepada Tuhan, Dia Allah yang baik. Dan saat ini kalau kalian pertama kali, kalian lahir baru, jangan lupa subscribe khotbah-khotbah yang ada di YouTube yang membawa kalian kepada apa? Kepada Kristus. Kalau kalian di Jakarta, subscribe and always listen. Selalu mengingat, dengarkan khotbah. Firman Tuhan yang memberikan kehidupan. Yang kalian dengar di GBC Jakarta, God's Beloved Church Jakarta. Banyak khotbah-khotbah lainnya dari gereja lain. Tapi saya mau katakan, selalu ingat, waktu kita dengar firman. Firman itu selalu membukakan kita kepada Kristus. Membawa harapan kita kepada Kristus. Bukan memberikan kita ketakutan, saudara. Bukan memberikan kita tuduhan dan penghakiman. Tapi justru membuat kita secure in Christ. Karya keselamatan Tuhan itu tidak bisa digoyangkan. Amin. So saya mau berdoa, kita akan tutup kebaktian siang ini. Saya mau juga katakan bahwa jangan lupa satu hal lagi. Kalau kalian punya kesaksian, testimoni. Karena firman Tuhan katakan di Wahyu. Kita mengalahkan dia itu siapa? Iblis. Dengan apa? Dengan darah anak domba Allah dan kesaksian kita. Begitu banyak testimoni di mana-mana dipakai. Untuk apa? Untuk memberi ketakutan. Tapi saya mau katakan mari pakai testimoni kalian untuk memberitakan kabar baik dan memberikan harapan dan memberikan kekuatan dan memberikan kesukacitaan dan kehidupan itu buat orang-orang. Jangan diberikan ketakutan. There is hope. So saya mau undang kalau kalian mau punya testimoni selama ini, kalian mau share, kalian bisa share langsung. Nanti ada informasinya. Jangan lupa saudara dan jangan ditunda. Gampang. Cuma pakai handphone 3 menit ngomong 3 menit di handphone tuh gampang sekali. Kalian rekam dan kalian akan, you are gonna save millions of people. You're gonna bring a lot of hope. Ada satu kuasa yang tertular waktu kita mengatakan testimoni. Satu kesaksian itu. Kalau orang begitu banyak menularkan ketakutan, kita banyak menularkan apa? Kesehatan. Banyak menularkan harapan. Banyak menularkan kasih saudara. So jangan lagi ditunda. This is the time. Amin saudara. Kalian bisa sampaikan kepada, nanti informasinya ada dan berikan, nanti kita bisa share di sini. So I want everyone, semua daripada kita mulai involve. Jangan ditunda lagi. Semua yang ada, jemaat dan semua orang yang mendengarkan ini, di luar dari GBC pun, you're all welcome. Amin. Kita tutup kebaktian ini hari ini. Wow, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Memberikan kami kekuatan. Memberikan kami harapan Tuhan. Terima kasih Bapak, aku berdoa. Bapak, aku menumpangkan tangan. Aku mengurapi dengan minyak-Mu Tuhan. Setiap jemaat-Mu, setiap orang yang mendengarkan di YouTube. Setiap orang mendengarkan pagi, siang, sore atau kapanpun mereka berada Tuhan. Dimanapun mereka berada, kapan saja Tuhan. Berkati dengan berkat-Mu Tuhan. Penuh dengan damai sejahtera, dengan harapan-Mu Tuhan. Harapan yang selalu hidup, yang selalu kuat, yang selalu aktif. Harapan di dalam Engkau yang berlimpah-limpah itu. Kau berikan, Engkau turunkan Tuhan. Kau berkati setiap orang yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, sukacitamu melimpah, damai sejahtera melimpah. Wajah-Mu Tuhan selalu melihat kepada mereka, jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus. Amin. Happy Sunday Church, semuanya diberkati. Semuanya kalau misalnya ada untuk semua informasi akan diberikan nanti pada akhirnya. Dan terima kasih untuk mendengarkan. Happy Sunday and I will see you again next week. God bless you.